Selamat memperingati Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari 2024. Hai guys, Assalamualaikum, welcome to A Day in My Life. Ya, hari ini tuh adalah hari penting banget bagi kita semua, terutama para ibu, karena hari ini tuh adalah hari kita merayakan Hari Gizi Nasional ya mams. Dengan adanya peringatan Hari Gizi Nasional ini, semoga menjadi pengingat kesadaran kita akan pentingnya nutrisi bagi kesehatan masyarakat. Nah teman-teman, gimana nih? Apakah kalian udah hadir dalam rangka sebagai peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 di tahun ini? Nah, peringatan tahun ini tuh memberikan pesan kepada kita semua bahwasanya pentingnya konsumsi protein hewani untuk mencegah stunting ya mams. Hari Gizi Nasional ini diperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia dalam mengatasi gizi di tanah air. Nah, Kementerian Kesehatan Indonesia setiap tahunnya memang menetapkan tema dan slogan yang berbeda-beda ya mams. Setahu aku untuk tahun ini kalau nggak salah temanya MPASI kaya protein hewani cegah stunting dengan slogan MPASI berkualitas untuk generasi emas untuk peringatan Hari Gizi Nasional di tahun 2024. Kalau tema di tempat kalian tahun ini tuh apa mams? Nah, pemilihan tema dan slogan ini tuh sejalan ya mams dengan permasalahan yang masih sering banget terjadi yang aku lihat di sekitar kita. Di sekitar tempat aku tinggal sendiri sebenarnya masih ada ya mams anak-anak yang mengalami yang namanya stunting. Sebagai seorang ibu tentunya aku sangat-sangat peduli dengan masalah stunting ini ya mams. Karena aku sendiri aku punya dua anak, yang satu masih balita dan juga yang satunya masih bayi. Tentu saja aku sangat khawatir kalau sampai anakku mengalami yang namanya stunting. Karena guys, kita semua sama-sama tahu bahwasanya prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia itu banyak banget jumlahnya, sekitar 24,4% pada tahun 2021 berdasarkan data survei status gizi Indonesia. Jadi guys, sebenarnya hari ini tuh aku nggak mau ngangkat tema tentang stunting ya mam. Jadi kebetulan hari ini tuh aku habis teleponan dengan salah satu teman aku yang pekerjaannya tuh sebagai bidan ya mams. Jadi beliau cerita dan kita tuh lagi bahas-bahas stunting. Jadi memang karena kebetulan hari ini memang tepat tanggal 25 Januari, memang hari peringatan tentang Hari Gizi, maka aku putuskan untuk mengangkat tentang hal ini. Karena apa guys? Karena peran kita sebagai seorang ibu sangat-sangat penting dalam penurunan stunting karena menjadi faktor penentu luar biasa dalam biologis. Perempuan tidak hanya membawa janin karena kita juga melahirkan generasi penerus bangsa berkualitas. Nah, dari pembahasan aku dengan temanku tadi, jadi kita tuh lagi ngebahas. Nah, kata beliau, anak itu supaya terlahir menjadi anak yang berkualitas dan bebas dari stunting, tentu saja para ibu itu harus menyadari bahwasanya pentingnya pola hidup sehat dan juga pemberian ASI pada saat 6 bulan pertama anak ya mams. Nah, orang tua itu sebetulnya tidak perlu boros untuk membeli susu formula. Padahal sebenarnya kita tuh memiliki ASI yang bisa saja kita berikan kepada bayi. Tapi hal ini juga harus ditunjang dengan makanan pendamping ASI. Tapi mams, di sini tuh aku nggak lagi membeda-bedakan antara ibu yang memberikan ASI kepada anaknya atau yang memberikan formula ya mams. Karena aku sadar bahwasanya nggak semua wanita bisa memberikan ASI kepada anaknya. Karena ya tentu saja berbagai macam faktor ya mams. Mungkin saja ada ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya karena mungkin pasokan ASINya rendah, atau mungkin ibunya itu harus bekerja sehingga tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, atau mungkin juga kelelahan secara fisik dan juga emosi, kemudian juga mungkin kurang mendapat dukungan untuk memberikan ASI eksklusif, atau mungkin memiliki alasan medis, memiliki penyakit menular mungkin, atau mungkin masih banyak alasan lainnya mam, sehingga seorang wanita memutuskan untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya. Oke, karena di sini aku sendiri pun mengalami yang namanya nggak full memberikan ASI ya mams, itu kepada anak aku yang pertama, kakak Meme. Nah, kakak Meme itu dicampur mams, jadi ASI tetap 2 tahun, tapi tetap aku campur menggunakan formula karena waktu kakak Meme lahir itu kan dia diurus sama neneknya gitu ya. Aku tuh sama kakak Meme di rumah mama. Jadi kata mama tuh khawatir kalau cucunya itu kurang kenyang kalau hanya menggunakan ASI. Ya sebagai seorang anak yang geh-geh aja gitu kan, orang tua ngomong apa iya mama gitu. Akhirnya sampai kakak Meme itu 2 tahun itu masih aku campur menggunakan formula, dan sampai sekarang pun kakak Meme itu masih minum susu. Jadi guys, di sini tuh aku bukan menyalahkan ibu-ibu yang tidak memberikan ASI ya.
Cuma kalau memang kita itu bisa dan mampu, ya lebih baik kita berikan ASI aja kepada anak. Tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Formula itu baik, tapi ASI juga tetap makanan terbaik untuk bayi. Oke, kenapa kita jadi bahas ASI ya, Mams? Mohon maaf ya kalau ini pembahasannya jadi tentang stunting, tentang ASI. Karena kebetulan tadi temanku lagi telepon dan beliau itu bidan ya, Mams. Jadi kita bahas-bahas tentang stunting, jadi sekalian aja aku angkat ke dalam video ini. Oke, Mams, makasih banyak yang udah nonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, bye.